Pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 20 Agustus 2025 bersama Gereja Toraja Bogor. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yesaya 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami boleh bangun sebagaimana adanya kami saat ini. Bapa, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya yang melayakkan kami, menyucikan kami, sehingga kami boleh layak dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Ini doa kami Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari Yesaya 27 ayat 1 sampai ke-13. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Israel akan diselamatkan. Pada waktu itu, Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang tajam, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang licin, atas Lewiatan, ular yang meliuk-liuk, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan ada kebun anggur yang menawan. Bernyanyilah tentang dia. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya tidak ada yang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Tiada nyala murka padaku. Sekiranya kutemukan onak dan duri padanya, aku segera memerangi mereka. Aku membakar habis mereka, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan mengusir mereka, Engkau telah berperkara dengan mereka. Ia telah menyingkirkan mereka dengan embusan anginnya yang keras di waktu angin timur. Sebab itu, beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dihancurkan, sehingga tiada lagi tiang berhala dan pedupaan yang tinggi berdiri. Sebab kota yang berkubu itu menjadi sepi, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di sana menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menggunakannya sebagai kayu bakar. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Karena itu dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihani oleh Dia yang membentuknya. Pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai wadi Mesir. Dan kamu akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang dibuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah Tuhan di gunung yang kudus, di Yerusalem. Amin. Renungan kita pagi ini diberi tema mencari damai dengan Tuhan. Sikadamak Puang Matua. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, perseteruan kerap kali terjadi
baik itu dalam keluarga, dalam jemaat, pun dalam masyarakat. Ada banyak alasan yang memicu terjadinya perseteruan, konflik, atau pertikaian. Ada yang berseteru karena iri hati, karena dengki, karena perbedaan-perbedaan prinsip hidup, dan yang lainnya. Dalam Alkitab, kerap kali kita menemukan ungkapan menjadi seteru Allah. Ungkapan ini merujuk kepada umat yang berdiri sebagai pihak yang melawan Allah, menolak didikan Allah ataupun terang-terangan menduakan Allah dengan menyembah apa yang sesungguhnya bukan Allah. Demikianlah sikap yang ditunjukkan oleh umat Israel pada masa Yesaya. Mereka bangkit menentang Allah dengan hidup dalam keangkuhan, dosa, dan meninggalkan Allah, seperti yang kita baca dalam pasal 1 ayat 28. Sehingga Allah mengangkat pedang atas mereka, ditaklukkan pada Babel. Apakah Allah akan memusnahkan umatnya seperti memusnahkan musuh mereka? Melalui Yesaya, Allah menegaskan bahwa Ia tidak pernah toleran dengan dosa, namun Ia juga adalah pribadi yang terbuka untuk sebuah perdamaian. Karena itulah melalui Yesaya Allah menegaskan bahwa kalau umat sungguh mencarinya dan berdamai dengannya dan menjadikan tempat perlindungan, maka Ia akan menyelamatkan mereka. Ia akan mengumpulkan mereka satu demi satu dan memulihkan keadaan mereka sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah di Yerusalem. Bapak Ibu, berseteru dengan Allah akan mendatangkan celaka. Tetapi hidup berdamai dengan Allah membawa hidup bermuara pada sukacita. Berseteru dengan Allah menjadikan hidup seperti ranting-ranting kering yang tidak berguna. Tetapi berdamai dengan Allah menghadirkan hidup yang penuh dengan tunas-tunas baru yang membahagiakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kami agar mau tetap mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami dan tidak mengandalkan yang lain. Agar kami tidak menduakan Tuhan, tapi hanya Engkaulah satu-satunya sandaran hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bertekun dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah kami, hanya mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami juga rindu berdoa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami. Tuhan kiranya berkati mereka yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya pulihkan, berkati perawatan yang dialami, berkati obat-obat yang diminum ya Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya tunjukkan yang terbaik. Biarlah mereka boleh mendapatkan yang seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami dalam masa-masa usia indah mereka. Berkati ya Tuhan, biarlah mereka tetap bersemangat, boleh menjadi saluran berkat-Mu, boleh menjadi teladan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam bangku kuliah, bangku sekolah, dalam masa pertumbuhan. Berkati ya Tuhan, biarlah mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan kelak akan mendapatkan buahnya. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami masing-masing, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami, biarlah kami boleh melakukannya seperti untuk Tuhan saja. Ini doa kami Bapa yang kami bawa kepadamu dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan.
biarlah namanya boleh dipuji dan dimuliakan. Selamat pagi, Shalom.